Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapri Andes, kelas 10 fase E7. Saya akan menjelaskan materi bab 4 tentang sistem komputer. Komputer dan komponen penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang memasukkan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut dan menghasilkan output. Satu. Sistem komputer. Perangkat keras. Perangkat keras hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat atau dipindahkan. Contoh: PC, RAM, prosesor, DSD. Perangkat lunak software tidak dapat terlihat fisiknya, tapi berfungsi melalui antarmuka yang disediakan. Contohnya sistem operasi aplikasi DSD. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. 2. Jenis-jenis komputer. Mikrokomputer. Komputer mikro merupakan komputer kecil yang biasa berada dalam telepon pintar. PC komputer personal, memiliki ukuran yang cukup besar dan biasa dipakai untuk kebutuhan pribadi. Mini PC merupakan versi kecil dari PC yang lebih sering dipakai dalam industri peralihan. Mini komputer merupakan komputer yang berukuran yang lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun memproses yang lebih besar dan dipakai untuk mengolah informasi perusahaan. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya dipakai oleh perusahaan besar sebagai server. Super komputer, kapasitas paling besar dan kuat, memiliki kemampuan melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam poin operation per second. B. Interaksi manusia dan komputer. 1. Berbasis GUI. Graphical User Interface, antarmuka. B. Interaksi manusia dan komputer. 1. Berbasis GUI Graphical User Interface, antarmuka, memakai menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi. 2. Antarmuka berbasis perintah Command Line Interface, merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. 3. Berbasis suara, antarmuka menggunakan suara atau audio, memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan Rendi Nazipa. 4. Melalui gambar, antarmuka menggunakan gambar atau video hanya dimungkinkan jika perangkat keras menggunakan melalui berbagai piranti masukan lainnya. Pengguna dapat berinteraksi melalui piranti masukan seperti musik, touchpad, joystick, DSD. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi atau piranti melalui sistem operasi. D. Sistem operasi. Pengertian OS. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. 10 fungsi operasi sistem. Fungsi sistem operasi secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai: 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. 2. Mengendalikan input dan output. 3. Mengelola perangkat keras dan periferal.
4. Mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan Tadi tibong galak-galak perangkat lunak. Gua ada sudah. 5. Mengelola file kopi software DLT. 6. Menangani Ini nak mengelola, ya. kesalahan. Jelek kamera lu, kamera saya. 7. Mengelola prosesor. Jelek Mengelola dia pe budak memori. oma makak oma. Dalam mengelola keamanan mengenai komunikasi dengan jaringan, sistem operasi terdiri atas komponen-komponen dengan Jelek kamera. Oh. peran masing-masing. Peran masing-masing yang disebutkan di atas secara keseluruhan berfungsi sebagai sistem operasi. 1. Multitasking, kemampuan untuk mengerjakan lebih dari satu tugas pada saat yang bersamaan. Sketik. 2. Cara komputer bekerja. Mesin CPU. Pada komponen CPU. proses CPU tak besar terdiri atas prosesor CPU yang berupa chip RAM, ya, hardware drive, CD-ROM, dan floppy drive. Sekarang Banyak yang ini dah. tidak populer. Banyak yang ini. CPU Central Processing Unit banyak adalah yang sebuah sirkuit elektronik yang sangat kompleks yang bertugas mengeksekusi instruksi yang disebut sebagai program. Bagaimana CPU menjalankan instruksi program? CPU mengambil instruksi dari memori utama ke dalam register. CPU menerjemahkan instruksi dari bahasa mesin kode biner ke operasi yang ditentukan pada data yang diambil. CPU menyimpan hasil eksekusi ke memori atau memperbarui register tertentu dengan data baru. B. Mesin konseptual sederhana. Mesin konseptual sederhana adalah mesin ciptaan MRLG yang memiliki 2 register, RAID 1 dan RAID 2, dan menjalankan instruksi perhitungan aritmetika sederhana. Alat ini berguna untuk mewakili pengetahuan dalam bentuk yang mudah dipahami dan digunakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janggal, tolong dimaafkan. Halo guys.